Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Fardika di jam bimbingan dan konseling sahabat siswa. Ya, bagaimana? Sudah kembali melakukan pertemuan ya beberapa temanmu di sekolah? Senang ya rasanya? Gimana? Bahagia, senang? Bisa bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan bapak ibu guru, dengan suasana sekolah seperti dulu, walaupun masih melakukan batasan-batasan ya. Nah, kali ini topiknya adalah back to school. Selama 45 menit ke depan kita akan membahas menyiapkan kamu untuk kembali ke sekolah. Ada permainan ini ya, silakan siapkan kertas dan pulpen atau pensil juga boleh buat pola seperti yang saya tampilkan di depan ini ya. Ada 9 titik seperti pola yang kamu biasa temui di HP. Buat titik seperti itu sudah. Nah, silakan 2 titik. Kemudian tugasmu adalah bagaimana menghubungkan 9 titik ini dengan garis ya, tanpa mengangkat pensil atau alat tulisnya. Jadi silakan hubungkan dengan garis secara runtut atau sambung. Jangan sampai ada titik yang terlewat. Garisnya boleh mendatar horizontal ya, atau vertikal, atau juga diagonal boleh, asalkan runtut. Boleh di pause dulu dan praktikkan di kertasmu. Silakan. Oke, saya anggap sudah. Pastinya mudah ya membuat garis. Misalkan saya pilih warna merah, saya buat garis dari sini misalkan mendatar seperti ini sambil menghubungkan titik-titik dan tidak ada titik-titik yang terlewat. Oke, gitu ya. Mungkin ada yang mulai dari sini juga boleh, terserah, ke atas ke bawah, miring, semuanya titik terlewati. Nah, gampang ya. Nah, next level ya. Sekarang bagaimana caranya membuat hubungan titik-titik itu dihubungkan dengan garis tanpa mengangkat pulpen, tapi jumlahnya garis hanya ada 4 garis. Jadi misalkan ini titik ke titik, ini 1 garis ya. Nah, silakan dihubungkan dengan 4 garis, 4 thread tanpa mengangkat. Nah, silakan di pause, dicoba bagaimana kamu bisa menghubungkan 9 titik ini dengan 4 garis. Mulai. Jangan di skip kemudian dipercepat, nanti langsung tahu dong jawabannya. Silahkan dicoba dulu di buku atau di kertas. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. 4 garis menghubungkan 9 titik. Yuk. Sudah ya? Oke, bagi yang sudah berhasil selamat ya. Bagaimana kamu bisa menghubungkan 9 titik? Bagi yang belum berhasil, begini caranya. Kita coba hubungkan ke 9 titik ini dengan 4 garis saja. Hitung ya. Kita mulai dari sini misalkan seret. Tuh, kok bablas Pak? Ya, ini 1 garis. Kemudian kita turun ke sini, seret. Ini garis ke 2 ya, kita menuju ke atas, seret, garis ke 3, dan terakhir seret, garis keempat ya. Oke, sudah terhubung semuanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 garis saja. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Boleh kalian mulai dari sini misalkan seret seperti ini ya. Dan kita hubungkan ke sini. Nah, ini garis kedua ya, 1, 2, dan ini 3, dan ini 4. Nah, mungkin ada yang mikir, lupa kok bablas garisnya. Iya, saya tidak pernah membatasi kan. Kan kalian tadi mungkin mikirnya hanya di area hijau ini saja ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ternyata ada yang menembus batas. Nah, inilah saya ingin coba kamu, mengajak kamu untuk berpikir lebih luas. Kan selama ini kita di rumah aja ya, seperti katak dalam tempurung ya, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke sekolah. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa lebih luas. Semoga tercerahkan. Oh, kembali ke sekolah berarti apa yang harus dilakukan? Belajar lebih giat ya, lebih tekun. Saat di kelas, nah, ada interaksi antar siswa dengan guru yang lebih kental. Jangan seperti kemarin ada pengalaman waktu ke kelas kok diem-dieman ya. Nggak apa-apa kok rame. Rame apa? Tanya guru atau menjawab pertanyaan guru. Bagus. Ya, buka wawasan, buka wawasan. Itu yang pertama, poin dari permainan ini. Poin yang kedua atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah saya ajak kamu untuk berpikir lebih luas. Oh, ternyata di luar area ini bisa kita capai. Artinya apa? Pendidikan
ini bukan hanya untuk saat ini. Coba kita zoom out, mundur, dan kita lihat pendidikan ini untuk masa kini dan masa depan, ya. Bukan hanya untuk masa kini. Coba lihat sekitarmu, orang-orang yang punya pendidikan tinggi itu di masa depannya bagaimana? Oh, orang punya pendidikan tinggi lebih mudah dalam berkarir, bekerja, punya profesi yang lebih mantap. Dan orang yang punya pendidikan tinggi punya kondisi mungkin ekonomi finansial yang juga lebih mendukung, nyari pekerjaan lebih mudah, penghasilannya, pendapatannya alhamdulillah lebih banyak gitu ya. Dan secara sosial orang yang punya pendidikan ya lebih dihargai. Secara interaksi sosial masyarakat juga lebih nguwongke ya, menganggap lebih dihargai. Makanya kita tekun melakukan ini proses belajar khususnya di pendidikan ini supaya apa? Masa depan kita lebih bagus. Tapi mungkin ada yang tanya, Pak, ada tuh orang yang hanya lulus SD atau mungkin tidak sekolah tapi sukses. Ada yang tanya begitu? Ada. Tapi coba, dia pasti punya kelebihan. Mungkin dia tidak sekolah tapi tidak menutup kemungkinan dia sangat-sangat tekun. Bisa nggak tekun seperti orang itu, serajin orang itu memulai usaha? Atau mungkin karena dia tidak punya pilihan sehingga tidak sekolah karena tidak mampu. Bagi kita yang alhamdulillah punya pilihan, disekolahkan bahkan gratis, manfaatkan itu supaya masa depan kita terjamin. Oke, itu saja ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.